Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah aturan untuk manusia. Dimanapun kita berada, di sana pasti akan ada aturan. Aturan ada di mana-mana, bahkan dalam agama pun ada aturannya. Aturan dibuat untuk mengatur hidup masyarakat agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam kehidupan beragama, aturan ada untuk mengatur hidup umat agar dapat tertata menuju keselamatan. Aturan agama melayani umat beragama agar semakin terarah kepada Pencipta. Namun tak jarang aturan kemudian berubah menjadi suatu berhala baru. Aturan dipatok mati harus ditegakkan tanpa pengecualian. Kita bisa belajar dari kisah Yesus dan penghormatan hari Sabat. Hari Sabat ditetapkan Tuhan bagi manusia, agar manusia meluangkan hari itu untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Dalam dialog tentang mentaati hukum Sabat, Yesus tidak mengajar agar orang tidak taat pada hukum Taurat. Namun, demikian di dalam ketaatan itu ada unsur-unsur pengecualian. Ketika pengecualian itu memberi ruang kepada penghargaan terhadap martabat manusia. Murid-murid Yesus yang kelaparan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada taat secara kaku kepada hukum Sabat. Tuhan menciptakan hukum itu demi melayani hakikat manusia. Tetapi kalau pelaksanakan hukum tersebut sampai mengabaikan hal ini, manusia diingatkan agar kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum Taurat, yakni Tuhan sendiri. Kisah Injil mengajarkan kita untuk lebih memahami arti dari hari untuk Tuhan. Hari Sabat atau hari untuk Tuhan tidak sekedar saat untuk tidak bekerja. Hari untuk Tuhan harus menjadi saat di mana kita secara khusus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Hari Sabat adalah saat pertobatan, kesempatan untuk memperbaiki cara hidup yang salah, saat untuk kembali ke jalan yang benar. Hari Sabat harus menjadi saat yang istimewa untuk memperbanyak ibadah dan mengadakan perbuatan-perbuatan kasih, saat indah untuk merenungkan perbuatan agung Allah.
dan melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, aturan dibuat untuk melayani manusia. Aturan tidak boleh disembah dan manusia tidak boleh dikorbankan demi peraturan itu. Penegasan ini tidak hanya berlaku bagi kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan sosial kita. Janganlah sampai kita menjadi manusia yang mau disebut taat aturan, tetapi justru mengorbankan kemanusiaan dan kepekaan hati kita. Aturan hendaknya membuat kita semakin manusiawi. Diperlukan penyertaan Roh Kudus untuk menuntun kita semakin bijaksana dalam menentukan keputusan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.